Gini, saya ada satu pertanyaan nih tentang anak Adam yang udah meninggal. Kan selama di dunia ini dia melakukan banyak amal. Nah, apakah setelah dia meninggal amal itu akan terbuang sia-sia atau ada hadis apa sih yang menunjukkan bahwa amal itu akan ngalir terus sampai dia itu masih meninggal dunia gitu? Oh gitu. Jadi menurut kitab yang saya pelajari di sini menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Shadaqatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Rawahu Bukhari wal Muslim. Jadi maksud dari hadis ini menjelaskan bahwa mana artinya itu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min talasin." Jika meninggalnya anak Adam tersebut, maka terputuslah amalnya kecuali ada 3 macam, yaitu shadaqatun jariyah, artinya sedekah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat dari orang yang meninggal tersebut. Selanjutnya, awaladin sholihin yad'u lahu, atau dari anak yang soleh, yang mana mereka tersebut mendoakan orang tuanya yang meninggal. Itu rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim. Sedikit saya akan menjelaskan contoh dari kayak sedekah jariyah itu seperti menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik melalui pendidikan formal maupun non formal, seperti diskusi, ceramah, dakwah, dan sebagainya. Menjelaskan pada kakak tentang sedekah jariyah itu seperti apa. Jadi, sedekah jariyah itu seperti menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik melalui pendidikan formal maupun non formal, seperti diskusi, ceramah, dakwah, dan sebagainya. Nah, itu tuh seperti amal jariyah juga, sedekah jariyah, karena jika kita menyampaikan suatu ilmu kepada orang, itu kan kita kan menyebarluaskan ilmu yang kita punya dari apa yang kita dapat. Terus mendidik anak menjadi anak yang saleh. Anak yang saleh akan selalu berbuat kebaikan di dunia. Menurut keterangan dari hadis tersebut, kebaikan yang diperbuat oleh anak saleh, pahalanya sampai kepada orang tua yang mendidiknya yang telah wafat, tanpa mengurangi nilai atau pahala yang diterima oleh anak tadi. Ketiga, yaitu mewariskan mushaf atau buku agama kepada orang-orang yang dapat memanfaatkan untuk kebaikan diri dan masyarakatnya. Keempat, membangun masjid. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW yang artinya, barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, walau sekecil apapun masjid itu, maka Allah akan membangun rumah untuknya di surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga. Bagi orang-orang yang berpergian untuk kebaikan, setiap orang yang memanfaatkannya, baik untuk istirahat sebentar maupun bermalam, dan kegunaan lain yang bukan untuk maksiat, akan mengalirkan pahala kepada orang yang membangunnya. Maksudnya di sini, jikalau Mbak nanti kan membangun suatu rumah, yang mana rumah ini, misalnya Mbak ini punya keponakan yang ingin pesantren di Jawa, misalnya, Mbak tuh membangun rumah di Jawa. Jadi rumah itu tuh buat kediaman anak tersebut, sebab anak tersebut kan dia tuh sebagai thalabul ilim, yaitu penuntut ilmu gitu kan. Nah, terus selanjutnya mengalirkan air secara baik dan bersih ke tempat-tempat orang yang membutuhkan, atau menggali sumur di tempat yang sering dilalui atau didiami oleh orang yang banyak. Setelah orang yang mengalirkan air itu wafat dan air itu tetap mengalir serta terpelihara dari kecemaran dan dimanfaatkan orang yang hidup, maka ia mendapat pahala yang terus mengalir. Itulah yang disebut dengan amal jariyah gitu, atau yang di dalam kitab ini menjelaskan seperti sedekah jariyah. Selanjutnya ilmu yang bermanfaat. Maksudnya di sini seperti jikalau nanti kan Mbak ini mempunyai seorang anak gitu kan. Terus anak ini kan masuk pesantren. Jadi nanti ketika anak itu menyampaikan apa yang udah ia dapat di pesantren tersebut, seperti tadi contoh yang pertama, yaitu dakwah, ceramah, atau lain sebagainya gitu kan. Itu kan dia menyampaikan apa yang dia dapat di pesantren tersebut kepada orang banyak. Jikalau orang banyak tersebut menyampaikan lagi kepada orang lain, itu kan amalnya kan bakalan berlanjut. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, ini
walaupun misalnya ada kedua orang tua yang sudah meninggal, anak ini kan karena dia paham ilmu, ya kan waladin solihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mereka mendoakan orang tuanya. Maksudnya di sini jika ada orang tua yang meninggal, terus dia ini mempunyai anak yang mana anaknya tersebut paham ilmu agama. Karena dia paham ilmu agama tersebut, maka dia akan mendoakan orang tuanya. Jika kan ada banyak orang yang anaknya tuh tidak paham agama, jadi ketika orang tuanya meninggal, ya sudah, jadi dia tuh cuma taunya meninggal, ya sudah meninggal aja. Kalau memang berdoa pun palingan berdoa sekedarnya saja. Beda dengan yang pesantren gitu kan, mereka diajarkan terus kan bagaimana caranya gini gitu ya, dengan hal-hal yang selalu kebaikan lah yang pastinya kan. Jadi di situ pun dia juga belajar bahwa dari doanya anak tersebut, maka itu akan menjadi pahala yang ngalir bagi kedua orang tuanya, walaupun tidak berat. Seperti contohnya ketika dia mengirimkan satu Al-Fatihah saja kepada orang tuanya, maka itu akan menambah pahala bagi orang tuanya, walaupun kan tadi orang yang sudah meninggal itu maka terputuslah amalnya sampai ketika dia meninggal. Jadi ketika orang tersebut sudah meninggal, maka hubungan dia untuk mencari amal baik atau apa di dunia ini telah selesai. Jadi begitu, bagaimana Mbak? Apakah bisa diterima penjelasan dari saya? Terima kasih kepada Kak Lulu. Sungguh sangat luar biasa penjelasan dan penyampaian hadisnya. Mungkin ini saja yang dapat saya tanyakan. Saya izin pamit. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dapat kita petik dari video tadi amalan apa yang tak terputus di saat orang meninggal dunia. Jadi yang pertama ialah yang sudah dijelaskan di dalam video itu pun mengatakan, yaitu menyebarluaskan ilmu pengetahuan, mendidik anak yang soleha atau soleh, mewariskan mushaf kepada orang-orang yang dapat memanfaatkannya, membangun masjid, membangun rumah atau pondok bagi orang yang ingin berpergian, mengalirkan air yang bersih ke tempat orang yang membutuhkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang telah dijelaskan dalam video itu mencakup 3 hal, yaitu amal jariah, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Di dalam Islam, amal jariah mampu mendatangkan banyak pahala dan keutamaan bagi pelakunya, sehingga sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap muslim. Dan tentang ilmu yang bermanfaat itu ialah bagaimana cara peran orang tua dalam mendidik anak. Orang tua yang giat dan tekun untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak sehingga mereka pintar membaca dan memahami, mengamalkan Al-Quran, akan mendapatkan penghargaan spesial di akhirat kelak. Dan yang terakhir yaitu doa anak yang soleh. Doa bagi kedua orang tua merupakan salah satu bukti kasih sayang orang tua kepada anak, orang tua kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Pasalnya doa itu akan terus mengalir kebaikan, manfaat dan belas kasihan dan balasan kebaikan bagi kedua orang tua tersebut, meskipun amal-amal lainnya sudah terputus. Mungkin itu saja penjelasan terhadap video yang telah dibuat. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video tersebut. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.